Kecelakaan maut yang melibatkan sebuah bus akap dan minibus terjadi di jalur Tengkorak, Surabaya Mojokerto, kawasan Balon Bendo, Sidoarjo. Pengemudi minibus tewas seketika, sementara pengemudi bus terluka akibat terjepit kabin bus. Diduga kurang waspada, ugal-ugalan dan tidak mau saling mengalah, sebuah bus antar kota antar provinsi jurusan Surabaya Jogja terlibat tabrakan adu banteng dengan sebuah minibus dari arah berlawanan di jalur Tengkorak Surabaya Mojokerto, kawasan Balong Bendo, Sidoarjo, Jawa Timur. Kecelakaan ini bermula ketika bus akap milik perusahaan otobus Mira yang melaju kencang dari Surabaya menuju Mojokerto hendak mendahului sebuah kendaraan di depannya. Di saat bersamaan muncul sebuah minibus yang melaju dari arah berlawanan. Oleh karena tidak ada yang mau mengalah, akhirnya bus langsung menabrak minibus yang menyebabkan kedua kendaraan ringsek. Polisi dan warga sempat kesulitan mengevakuasi korban karena kedua pengemudi, bus maupun minibus terjepit kabin kendaraan akibat kerasnya benturan. Pengemudi minibus Agung Prastio Adi warga Keranggan Mojokerto tewas seketika di lokasi kejadian. Sementara itu pengemudi bis Aftoni Ilman yang juga warga Mojokerto dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka. Coba, awalnya kita nyalip, ya masih kan sebelahnya kan masih ada buangan. Nah mobilnya itu nggak mau ngerem, dari jauh kenceng aja. Selain mengakibatkan satu korban tewas, kecelakaan itu juga menyebabkan arus lalu lintas jalur Surabaya Mojokerto macet panjang. Sementara itu untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut saat ini bangkai kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan diamankan di pos Gakum Satlantas Polresta Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Ugal-ugalan di jalan, dua motor yang dikendarai remaja adu banteng di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Naas, pemotor lain di belakangnya juga ikut terlibat kecelakaan hingga 5 orang terluka termasuk anak-anak. Innalillahi wa inna kecelakaan. Pengguna jalan geger saat melihat 3 motor beserta 5 orang korban tergeletak di tengah jalan dan pinggir jalan. Jalan Raya Cakung Cilincing, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Petugas Satpol PP yang datang ke lokasi segera mengatur jalan dan meminta bantuan ambulans untuk mengevakuasi para korban. Kecelakaan berawal dari aksi kebut-kebutan pemotor yang dikendarai remaja. Saat tiba di lokasi, pengendara tidak mampu mengendalikan kecepatannya hingga terlibat adu banteng dengan pemotor dari arah berlawanan. Naas, satu kendaraan lain yang berada di belakangnya tak sempat mengerem hingga menabrak 2 sepeda motor yang sebelumnya mengalami adu banteng. Saat ini 5 korban termasuk anak-anak menjalani perawatan di rumah sakit. Sementara 1 diantaranya mengalami luka berat dan harus menjalani perawatan intensif. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang karyawan toko elektronik tewas terjepit akibat lift jatuh dari lantai 3 di pertokoan Roximas, Gambir, Jakarta Pusat. Kecelakaan terjadi saat korban sedang menurunkan barang. Kakinya doang ini, tapi ada barangnya. Tubuh pria asing menggelantung terjepit lift barang di perusahaan tempatnya bekerja di Ruko Roximas, Gambir, Jakarta Pusat. Korban tewas seketika dengan kondisi bagian kepala berada di lantai 3 dan bagian kaki di lantai 2. Sementara seluruh bagian badannya terjepit kotak lift. Korban berinisial IY, pria berusia 42 tahun, telah 20 tahun lebih bekerja di tempat tersebut. Insiden bermula saat korban tengah menurunkan barang dari lantai 3 ke lantai 1. Namun saat akan mengambil barang lainnya, lift tersebut tiba-tiba anjlok hingga membuat tubuh korban ikut jatuh dan terjepit. Polisi telah melakukan penyelidikan dan telah menggelar olah TKP serta meminta keterangan dari 12 orang saksi. Tidak ditemukan adanya unsur kesengajaan, namun pihak kepolisian akan meminta keterangan dari pihak penyedia lift untuk memastikan ada tidaknya perawatan lift secara berkala. Itu masih dalam proses penyelidikan. Kalau tiba-tiba liftnya jatuh, posisi liftnya itu sekarang ada di lantai 2, ada di lantai 2. Dari keterangan para saksi mendengar bunyi dari lantai atas itu karena beberapa saksi ini adanya di lantai 1 mendengar bunyi dan kemudian dilaporkan sama temannya yang berada di lantai 4. Dengan sejumlah peralatan, jasad korban akhirnya berhasil dievakuasi dengan kondisi tulang dada yang remuk. Jasad korban telah dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk dilakukan visum. Dari Jakarta Pusat, Raniston Sanjaya, iNews melaporkan.
Penemuan sesosok jasad laki-laki di suatu rawa Babon, Ciracas, Jakarta Timur menghebohkan warga setempat. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti tewasnya korban. Warga Rawababon RW 04 Kelapa 2 Wetan, Ciracas, Jakarta Timur dihebohkan dengan penemuan sesosok jasad pria yang mengambang di setu Rawababon. Petugas kepolisian berkoordinasi dengan anggota penanggulangan kebakaran dan penyelamatan Kulkarmat sektor Ciracas mengevakuasi jasad pria tersebut. Hasil olah TKP, korban tidak diketahui identitasnya karena tidak menemukan KTP maupun tanda pengenal. Jadi kita persiapan langsung meluncur ke TKP di Rawabola ini. Nah, langsung kita persiapan melakukan evakuasi mayat tersebut dan memindahkan ke kantong mayat. Selanjutnya, jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diautopsi. Kini petugas Polsek Ciracas masih menyelidiki penyebab pasti kematian korban. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pesta minuman keras di Kota Makassar, Sulawesi Selatan menewaskan seorang pemulung. Korban tewas usai dianiaya rekannya sesama pemulung akibat cekcok masalah uang kembalian. Dana Permana 35 tahun, seorang pemulung di tempat pembuangan akhir Tamangapa Antang di Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan tewas mengenaskan bersimbah darah. Korban tewas setelah ditikam oleh rekannya sesama pemulung, Daeng Bella 35 tahun. Kejadian bermula saat korban bersama pelaku dan rekan pemulung lainnya menggelar pesta miras di salah satu gubuk di depan TPA Tamangapa Antang. Korban dan pelaku terlibat cekcok terkait uang kembalian. Pelaku meminta uang kembalian setelah menyuruh korban untuk membeli ayam lalapan dan uangnya digunakan korban untuk membeli rokok. Pelaku yang emosi menganiaya korban hingga tewas. Usai kejadian, pelaku langsung kabur dan membawa barang bukti badik yang digunakan menikam korban. Informasi dari istrinya bahwa korban itu sebelumnya itu minum bersama terduga pelaku, sehingga terjadi percekcokan di tempat itu, termasuk juga masalah uang kembalian yang dipakai beli makanan diminta untuk beli rokok lagi, seperti gitu. Jadi terjadi percekcokan di situ sehingga terjadi penikaman. Tim dari Resmo Polsek Manggala bersama Jatanras Polrestabes Makassar masih melakukan pengejaran terhadap pelaku. Seorang ibu ditemukan tewas bersimbah darah di rumahnya di Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Diduga pelaku anaknya sendiri yang mengalami gangguan jiwa. Rabu pagi, warga digegerkan oleh penemuan mayat bersimbah darah di salah satu rumah di Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Korban merupakan seorang ibu berusia 70 tahun yang diduga tewas dianiaya oleh anaknya sendiri. Saat akan diamankan pihak kepolisian, pelaku berusia 47 tahun tersebut sempat meronta-ronta ingin melarikan diri. Pihak kepolisian telah melakukan olah TKP dan mengatakan bahwa terduga pelaku diduga mengidap gangguan jiwa. Tadi pagi ada menerima informasi dari masyarakat tentang adanya temuan mayat seorang perempuan yang berlokasi di Kelurahan Tumbuhan, Kecamatan Siantar Timur. Kita petugas melakukan olah TKP, kemudian mengevakuasi mayat tersebut ke rumah sakit terdekat di Siantar. Kini pelaku telah diamankan petugas ke Polsek Siantar Timur untuk menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut termasuk terkait motif pembunuhan. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, iNews melaporkan. Kesal dan resah maraknya pencurian tabung gas, seorang ketua RW menggelar sayembara berhadiah 10 juta rupiah di Kalideres, Jakarta Barat. Hadiah akan diberikan bagi siapa saja yang mampu memberikan informasi keberadaan pelaku. Kamera CCTV merekam aksi pelaku pencurian saat memasuki warung makan di kawasan perumahan Citra 2, Pegadungan Kalideres, Jakarta Barat. Pelaku sempat keluar masuk sebelum menggasak 5 tabung gas melon di warung makan khas Palembang. Pelaku pun kabur menggunakan sepeda motor.
Kesal dan resah akibat pencurian ini, petugas RW pun membuat sayembara berhadiah, bahkan hadiahnya yang semula sebesar 5 juta rupiah kini ditambah menjadi 10 juta rupiah bagi siapa saja yang bisa memberikan informasi keberadaan pelaku. Kejadiannya begitu cepat dan mudah-mudahan aja dengan adanya kita adakan dari pengurus RW 12 ini diadakan sayembara bagi yang memberikan informasi kepada pihak kepolisian keberadaan orang tersebut yang kita udah beritakan di media sosial, TikTok dan yang lainnya, mudah-mudahan bisa cepat tertangkap pelaku. Sementara itu kasus ini juga sudah dilaporkan ke Polsek Kalideres agar pelaku bisa segera dibekuk. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Kesulitan mencari kerja, seorang warga di Lumajang, Jawa Timur nekat membobol sejumlah kafe dan menggondol barang berharga. Aksi pelaku yang terekam CCTV pun viral di media sosial. Inilah rekaman CCTV aksi pencurian yang dilakukan seorang warga di sebuah kafe di pusat kota Lumajang, Jawa Timur. Pelaku mengambil barang-barang berharga mulai dari uang tunai, perabotan dapur, hingga barang elektronik seperti ponsel dan laptop. Dari rekaman CCTV yang viral di media sosial, polisi akhirnya berhasil meringkus pelaku di rumahnya di Kelurahan Jogotrunan, Lumajang. Dari keterangan polisi, tersangka menyatroni 3 kafe lantaran terdesak kebutuhan ekonomi. Untuk modusnya sama, dia melakukan survei terlebih dahulu. Biasanya survei dia sekitar 3 hari. 3 hari, dan setiap survei itu dia dirasa selalu sama polanya, baru dia melakukan aksinya. Seperti yang terjadi di Cafe Nongki-Nongki. 3 hari survei, baru hari keempat dia melakukan pencurian. Atas perbuatannya, tersangka terjerat pasal 477 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan ancaman hukuman 7 hingga 9 tahun penjara. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Operasi pencarian 2 remaja yang hilang sejak 7 hari yang lalu di Gunung Bismo, Wonosobo terus dilakukan. 600 personil gabungan, drone thermal dan anjing pelacak K9 pun dikerahkan. Tim SAR gabungan terus mengoptimalkan pencarian 2 remaja yang hilang sejak 2 Juli lalu di Gunung Bismo, Wonosobo. Keduanya Alvin Nurrahman dan Yufaidin warga Wonosobo. Tim gabungan fokus menyisir jalur pendakian puncak gunung, area base camp dengan bantuan drone thermal dan anjing pelacak K9. Operasi ini melibatkan ratusan relawan dan personil dari berbagai daerah. Mereka baru nyadar bahwa anak itu tidak pulang, kemudian dicari sampai malam, dia juga tidak pulang. Akhirnya dia konfirmasi paginya, konfirmasi dengan pemerintah desa untuk mencarinya. Itu, Pak. Berarti memang ada indikasi anak ini naik ke Gunung Bismo? Ada, itu ada yang terakhir melihat itu menuju ke Gunung Bismo. Minimnya jejak yang ditinggalkan korban, medan lereng barat Gunung Bismo yang curam menjadi kendala tersendiri bagi tim SAR gabungan. Dari Wonosobo, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan. Salah satu warung makan di Kembangan, Jakarta Barat dilaporkan menjual daging anjing. 500 gram sampel daging kemudian diambil untuk diuji di laboratorium guna memastikan jenis daging apa yang diperjualbelikan di warung tersebut. Setelah mendapat laporan masyarakat, petugas Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Jakarta Barat memeriksa satu warung makan di Merio Utara, Kembangan, Jakarta Barat. Warung tersebut dilaporkan menjual daging hewan penular rabies, yakni anjing. Petugas memeriksa seluruh bahan pangan yang ada di lokasi, baik daging yang telah dimasak maupun daging beku yang masih disimpan di kulkas. Sebanyak 500 gram sampel kemudian diambil untuk diuji di laboratorium guna memastikan jenis daging yang diperjualbelikan di warung tersebut. Ya, kalau sesuai dengan Pergub 36 tahun 2025, bila memang terbukti ada
produk HPH sebagai tujuan pangan, maka akan dilakukan step-step yaitu berupa teguran tertulis, kemudian ada tindakan selanjutnya, misalnya penyitaan dari HPH, bahkan mungkin semacam penutupan usaha, tapi itu memang masih banyak tahapan dilakukan dan membutuhkan waktu yang panjang ya untuk pembuktiannya. Pemprov DKI Jakarta berharap pengawasan yang telah dilakukan dapat mencegah peredaran daging hewan penular rabies sebagai bahan pangan, sekaligus mempertahankan status Jakarta sebagai provinsi bebas rabies yang telah dijaga selama puluhan tahun. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, sebanyak 74 kg emas dan uang ratusan miliar rupiah disita polisi saat menggeledah kafe dan rumah diduga milik Jampitsus Febri Ardiansyah di Jakarta Selatan dan Sentul, Jawa Barat. Penggeledahan terkait dugaan korupsi batu bara, PLN, Asabri, dan Krakatau Steel. Polisi menggeledah sebuah rumah di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat. Penggeledahan ini terkait penyelidikan kasus korupsi batu bara, PLN, Asabri, dan PT Krakatau Steel. Polisi menyita 74 kg emas, uang 4 juta dolar Amerika, 14 juta dolar Singapura, serta uang sebesar 100 juta rupiah. Estimasi total jika dirupiahkan mencapai 476 miliar rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media, terima kasih. Saya akan sampaikan update berkaitan hasil penggeledahan rumah di Parahyangan, Blok 2 nomor 2, Bogor. Ditemukan brankas terkunci, setelah dibuka berisi 7 koper. Yang pertama 74 kg emas batangan, kemudian 4.767.300 USD, kemudian 14.083.800 SGD, kemudian 100 juta rupiah. Estimasi total dalam rupiah senilai 476 miliar. Kemudian kita juga telah melakukan penyitaan beberapa dokumen-dokumen termasuk handphone, kemudian beberapa foto keluarga yang diduga pemilik rumah dan pemilik barang dalam brankas. Selanjutnya barang bukti akan kita lakukan penyitaan. Saya kira itu. Terima kasih. Jadi ini sebenarnya rumah siapa, Pak? Itu masih dalam proses pendalaman oleh penyidik. Tapi apakah sudah ada yang ditangkap? Sampai saat ini masih pada proses untuk penggeledahan, kemudian beberapa pembuktian. Itu belum ada yang ditangkap, Pak? Belum, masih nunggu. Terkait penggeledahan ini terkait kasusnya, tadi sudah dijelaskan, nanti secara detail akan kita sampaikan setelah seluruhnya proses penyidikan dilakukan. Ini selanjutnya ini penggeledahan yang gimana lagi, Pak? Tentu teknis ya. Saya kira itu. Terima kasih. Hasil temuan ini berasal dari brankas yang berada di balik dinding. Sebelumnya, penyidik Kortas Tipikor Mabes Polri juga menggeledah sebuah restoran The Clan dan Money Changer di Cipete, Jakarta Selatan. Penggeledahan ini terkait kasus korupsi batu bara, PLN, Asabri, dan Krakatau Steel. Dari dalam restoran The Clan, penyidik menyita uang pecahan dolar Amerika Serikat dan Singapura senilai 60 miliar rupiah. Sementara dari tempat penukaran uang atau money changer, penyidik Kortas Tipikor Mabes Polri menyita uang senilai 7,2 miliar rupiah. Bersama 3 orang saksi, tumpukan uang tersebut kemudian dibawa penyidik ke Polda Metro Jaya sebagai alat bukti. Penyidik membawa 7 koper, 2 box kontainer, dan 1 kardus yang berisi uang dan dokumen. Tim Liputan iNews melaporkan. Usai polisi menggeledah kafe The Clan terkait dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang, rumah diduga milik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febri Ardiansyah di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan sempat dijaga ketat personil TNI pada Rabu malam. Sejumlah personil TNI berjaga-jaga di depan gerbang rumah mewah diduga milik Jampitsus Febri Ardiansyah. Sebelumnya, tim penyidik melakukan penggeledahan di The Clan Signature Cafe dan sebuah money changer di Cipete, Jakarta Selatan. Dari penggeledahan, penyidik menyita dokumen serta uang dalam berbagai mata uang asing. Diduga terkait penyidikan
dugaan korupsi batubara, PLN, Asabri, dan Krakatau Steel. Mabes TNI buka suara terkait penjagaan di rumah Jampitsus Febri Adriansyah. Menurut Kapuspen TNI Brigjen Muhammad Nas, pengamanan dilakukan atas permintaan kejaksaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang perlindungan jaksa. Kapuspen TNI juga menyebut bahwa pengamanan tidak berkaitan dengan isu saat ini dan penggeledahan di sejumlah lokasi merupakan wewenang Polri. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menyatakan telah menyita sejumlah berangkas dan dokumen saat penggeledahan. Budi menjelaskan terkait pengamanan saat penggeledahan untuk menghindari gangguan yang menghambat penyelidikan. Ditemukan ada berangkas termasuk beberapa koper, tapi ini juga ada dokumen. Kita juga nanti akan memastikan kembali apakah duit ini berada di dalam berangkas ataupun di dalam beberapa dokumen. Pak, ini kan juga cukup banyak begitu ya, ada dari Brimob yang turut berjaga dan memang ini nampaknya mendapatkan perhatian dari masyarakat yang melintas di kawasan ini. Mengapa, Pak? Ya, kami melaksanakan ini sesuai dengan standar operation prosedur untuk terhadap adanya gangguan-gangguan. Kalau adanya gangguan-gangguan ataupun pihak-pihak yang mencoba menghalangi, menghambat proses penggeledahan. Proses penggeledahan ini bagian dari proses penyidikan. Dan kami sampaikan bahwa ada suatu ketentuan perundang-undangan di pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi bahwa orang yang menghalang-halangi dapat dipidana melalui proses tersebut. Pengamanan Polda Metro Jaya diperketat pasca penggeledahan di 12 lokasi terkait penanganan 3 kasus korupsi. Penjagaan ketat dimulai dari pintu masuk hingga gedung Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Berbeda dengan hari-hari biasa, penjagaan markas Polda Metro Jaya pada Kamis pagi tadi diperketat. Sejumlah personil Brimob ditempatkan di beberapa titik, dimulai dari pintu masuk hingga ke gedung Ditreskrimsus. Patroli keliling juga dilakukan. Penjagaan diperketat pasca penyidik Kortas Tipikor Polri dan penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya menggeledah 12 lokasi dalam sejumlah kasus dugaan korupsi. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Roy Suryo dan Dr. Tifa mengaku mendapat ancaman pembunuhan menjelang persidangan terkait polemik ijazah Jokowi. Roy dan Tifa juga mengaku mendapat berbagai bentuk intimidasi. Orang saya bilang borgol aja, yang semua polisi saya bilang memang benar. Kalian mau bunuh Roy Suryo sama Dr. Tifa, saya bilang semua lain kok. Dalam sebuah podcast atau siaran yang diunggah tim kuasa hukumnya Refli Harun, Roy Suryo mengungkap ada ancaman pembunuhan terhadap dirinya dan Dr. Tifa. Ancaman pembunuhan diungkap Roy Suryo terjadi di luar rumah sakit usai dirinya menjalani pemeriksaan kesehatan pasca penangkapan. Menurut Roy dan Tifa, ancaman yang muncul tidak membuat mereka gentar karena seluruh aktivitas terdokumentasi melalui siaran langsung. Roy dan Tifa juga menilai ancaman dan intimidasi menunjukkan ada pihak-pihak yang khawatir menghadapi proses pembuktian di pengadilan. Akan sidang itu, sidang kita betul. Kalau kami kan siap, bismillah, kita siap, udah persiapkan segala macam ilmu hukumnya kita siap dengan melalui kita. Kemudian kita juga sudah rapat, kita sudah simulasi. Jadi kita siap. Yang nggak siap itu bikin kayak gini nih, bikin teror, bikin intimidasi, segala macam cara mereka lakukan. Yang mereka katakan itu padahal kita bukan aib, itu kan sesuatu yang biasa aja. Itu kan terjadi, itu biasa. Siapa orang punya kan? Ada tuh yang teriak-teriak di luar rumah sakit. Berani banget. Emang berani saya karena benar. Katanya mereka juga berani ngapa-ngapain. Orang saya bilang borgol aja, yang semua polisi saya bilang memang benar. Kalian mau bunuh Roy Suryo sama Dr. Tifa, saya bilang semua lain kok. Enggak kita, karena kami live sudah satunya live. Diri ini udah tahu mau dipaksakan ini, itu aja. Dr. Tifa akan menjalani sidang kedua yang beragendakan pembacaan keberatan atau eksepsi pada Kamis 9 Juli.
Sementara Roy Suryo akan menjalani sidang pra-peradilan keduanya terkait status tersangka pada Jumat 10 Juli. Pada pra-peradilan pertama terkait penangkapan, penggeledahan, dan penahanan, Majelis Hakim memenangkan Roy Suryo. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sidang lanjutan kasus ijazah Jokowi kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Sidang beragendakan pembacaan keberatan atau eksepsi dari kubu Dr. Tifa. Sidang dimulai sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sidang beragendakan penyampaian keberatan atau eksepsi dari pihak kuasa hukum terdakwa Dr. Tifa terkait kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik atas ijazah Jokowi. Dalam eksepsinya, kuasa hukum Dr. Tifa menyatakan dakwaan yang dibacakan jaksa pada sidang sebelumnya tidak berdasar. Kuasa hukum Tifa menilai harusnya jaksa menuntut terdakwa berdasarkan alasan yang jelas. Presiden ke-7 RI Joko Widodo merespon putusan pra-peradilan yang dimenangkan Roy Suryo. Sementara terkait sidang pokok perkara, Jokowi menegaskan bahwa dirinya siap menghadiri persidangan jika diminta serta akan menunjukkan ijazahnya. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerima sebagian gugatan pra-peradilan Roy Suryo terkait penggeledahan, penangkapan, dan penahanan Roy Suryo dalam kasus fitnah ijazah Jokowi. Hakim menyatakan penggeledahan, penangkapan, dan penahanan Roy Suryo tidak sah. Menanggapi hal itu, Jokowi mengaku terkait kasus yang melibatkan Roy Suryo dan Dr. Tifa, Jokowi akan menghormati proses hukum yang berlaku jika dirinya dipanggil oleh majelis hakim. Jokowi menekankan komitmennya untuk membuktikan keaslian ijazah miliknya. Ia menyatakan bakal membawa dokumen asli ijazahnya dari SD sampai S1. Hal ini berlaku untuk kedua persidangan, baik untuk perkara Roy Suryo maupun Dr. Tifa. Kita harus menghormati proses hukum yang ada dan mekanisme hukum yang ada. Kalau saya diundang oleh Yang Mulia Majelis Hakim untuk hadir di forum persidangan, ya saya akan hadir. Dan sesuai yang saya sampaikan yang lalu, saya akan membawa dan menunjukkan ijazah dari SD, SMP, SMA, dan S1 yang saya miliki. Diketahui babak baru kasus fitnah ijazah Jokowi kini tengah bergulir di meja hijau. Terdakwa Dr. Tifa telah menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada 2 Juli lalu. Sementara itu, berkas perkara terdakwa Roy Suryo masih menunggu jadwal persidangan resmi lantaran Roy sempat mengajukan gugatan pra-peradilan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Indonesia mencetak sejarah baru di sektor energi. Dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, Indonesia berhasil mengimplementasi energi baru terbarukan, yakni biodiesel 50% dengan campuran minyak sawit atau B50. Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan BBM jenis B50 atau biodiesel campuran minyak sawit 50%. Implementasi B50 ini merupakan keberlanjutan inovasi B40 yang berbasis komoditas kelapa sawit. Presiden menegaskan hadirnya B50 bisa mengurangi ketergantungan impor solar yang selama ini dilakukan. Selain itu, B50 merupakan langkah strategis pemerintah dalam mewujudkan ketahanan energi yang berasal dari komoditas unggulan dalam negeri. Presiden berharap B50 menjadi kekuatan ketahanan energi dalam negeri secara mandiri agar upaya impor bahan bakar terutama solar bisa dihentikan. Selain itu, dengan pemanfaatan B50 berbasis kelapa sawit diharapkan berdampak besar terhadap keberlangsungan produktivitas dan kesejahteraan petani sawit di seluruh daerah. Kemandirian energi B40 tidak cukup. Bahkan pada saat itu saya mendorong ke arah B100. Tapi menteri-menteri saya meyakinkan saya, Pak, dengan B50 saja kita sudah tidak import solar lagi dari luar negeri.
Industri aset kripto Indonesia memasuki babak baru dengan hadirnya pemain global melalui kemitraan bersama perusahaan lokal. Langkah ini diharapkan memperkuat ekonomi digital nasional sekaligus mendorong regulasi dan perlindungan konsumen yang semakin baik. Membangun kepercayaan dan memperkuat BTSE Indonesia resmi diluncurkan melalui joint venture dengan PT Aset Kripto Internasional sekaligus melakukan rebranding platform NVX. Kolaborasi ini menghadirkan teknologi, infrastruktur perdagangan, dan likuiditas global. Sementara tim lokal fokus mengembangkan pasar dan pengguna. BTSE Indonesia juga telah mengantongi izin dari Otoritas Jasa Keuangan sebagai pedagang aset keuangan digital. Dengan izin tersebut, layanan deposit, penarikan, dan perdagangan aset kripto dalam rupiah dapat dilakukan sesuai regulasi. Masuknya investasi dan teknologi global menunjukkan meningkatnya kepercayaan terhadap pasar kripto Indonesia. Untuk mendapatkan license ini, kami cukup berusaha untuk mengikuti peraturan-peraturan yang ada, dan pastinya kami mengikuti arahan-arahan dari semua regulator untuk memastikan consumer protection atau perlindungan konsumen tercukupi. Pemirsa, dalam rangka menyemarakan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah, KEK MNC Lido City dan MNC Peduli berkolaborasi dengan Lido Lake Resort menggelar lomba antar madrasah diniyah di Desa Watasjaya, Cigombong, Bogor, Jawa Barat. Kegiatan ini menjadi ajang silaturahmi antar madrasah sekaligus wadah untuk mengembangkan dan mengapresiasi potensi para santri dalam bidang keagamaan dan kreativitas. Suasana meriah mewarnai lomba antar madrasah diniyah yang digelar di kawasan KEK MNC Lido City, Bogor, Jawa Barat. Kegiatan untuk menyemarakan Tahun Baru Hijriah 1448 ini diikuti perwakilan dari 7 madrasah diniyah di wilayah Desa Watasjaya, Kecamatan Cigombong. Para peserta berkompetisi dalam 3 kategori lomba, yaitu kaligrafi, tahfiz Al-Quran, dan cerdas cermat Islami. Melalui ajang ini, para santri didorong untuk meningkatkan kemampuan, kepercayaan diri, serta semangat berprestasi dalam suasana kompetisi yang positif. Mana kita harap dengan kegiatan ini, hubungan kami bisa dibilang semakin bagus, semakin baik, dan juga bisa menjadi kontribusi nyata bagi masyarakat sekitar dan bisa mewujudkan generasi muda yang berprestasi, tentunya berakhlak dan bermulia. Untuk antusias dari kalangan masyarakat saat ini alhamdulillah mereka selalu mensupport dalam keadaan memberikan satu dorongan supaya menjadikan putra-putri kita yang memiliki citra akhlak, berwawasan, dan juga berprestasi. Melalui kegiatan ini, penyelenggara berharap hubungan yang harmonis dengan masyarakat sekitar dapat terus terjaga. Selain menjadi sarana pembinaan generasi muda, kegiatan ini juga diharapkan mampu melahirkan pelajar yang berprestasi, berwawasan, dan berakhlak mulia. Dari Bogor, Jawa Barat, Selena Yahya dan Maru Jaksana, iNews melaporkan. Amerika Serikat dilaporkan kembali serang Iran. Hal ini setelah Presiden Donald Trump menyatakan gencatan senjata dengan Iran telah berakhir. Ledakan terlihat di kota pelabuhan Chabahar, selatan Iran. Rekaman gambar ini dipublikasikan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di media sosialnya. Belum diketahui pasti tanggal pengambilan gambar rekaman. Namun, Trump merilis video setelah menyatakan gencatan senjata dengan Iran berakhir. Komando Pusat Amerika Serikat, CENTCOM, telah menyatakan serangan untuk melemahkan kemampuan militer Iran. Pasukan Garda Revolusi Islam Iran kembali meluncurkan rudal ke pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah. Iran menargetkan 85 situs militer Amerika Serikat sebagai respon terhadap agresi militer Amerika Serikat. Selain itu, pembalasan ini juga sebagai janji-janji yang dilanggar oleh militer Amerika Serikat. Iran serang Amerika dengan rudal balistik dan drone. Peti jenazah mantan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, telah tiba di kota Karbala. Jenazah Ali Khamenei disemayamkan di makam Imam Hussein.
Jutaan pelayat menyambut peti jenazah Ayatollah Ali Khamenei saat tiba di kompleks makam Imam Hussein. Para pelayat berebut memegang peti jenazah Ali Khamenei sebagai bentuk penghormatan terakhir. Jenazah Ali Khamenei kemudian disemayamkan sebagai bagian dari prosesi pemakaman kenegaraan. Setelah disemayamkan, jenazah kemudian diterbangkan kembali ke Iran. Jenazah Ayatollah Ali Khamenei akan dimakamkan di makam suci Imam Reza di Mashhad sesuai wasiat Khamenei.